Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Unusida TV. Kali ini dalam segmen obrolan pojok kampus. Di obrolan pojok kampus ini kita akan berbincang-bincang santai, membicarakan persoalan-persoalan yang sedang berkembang di masyarakat dalam perspektif analisa sosial gitu. Dan kesempatan ini saya ditemani oleh sahabat saya Bapak Aris Karomi. Assalamualaikum Pak Aris Karomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah Kepala PIK Pengkajian Islam dan Keaswajaan, salah satu unit yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama. Dan secara khusus PIK ini memiliki peran-peran pengembangan kajian keislaman ala Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah gitu. Dan itu menjadi unit tersendiri di kampus Unusida. Gitu. Betul. Kita ngobrol-ngobrol santai Pak Aris. Terkait ini kemarin pada tanggal 1 Juni 2023 kemarin ada webinar yang dilaksanakan oleh PIK dan ini sangat menarik bagi saya, makanya kita ajak ngobrol-ngobrol untuk kita lebih mendalami ini berpancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menarik kemarin itu karena dilaksanakan dalam kesempatan memperingati hari lahir Pancasila. Ya. Dan bagaimana juga kalau kita bicara Nahdlatul Ulama, dalam catatan sejarah itu memiliki peran yang sangat penting. Misalkan dalam sejarah itu ada catatan penting bagaimana Insinyur Soekarno pada saat itu sebagai presiden itu berkonsultasi kepada Kiai Haji Wahid Hasyim tentang polemik koreksi, pada saat itu Insinyur Soekarno belum jadi presiden ya? Belum ya? Masih ketua tim PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Para founding fathers itu sedang bermusyawarah untuk menentukan dasar negara. Betul. Dan saat itu ada perdebatan yang cukup deras, terutama yang paling mensejarah itu adalah satu kejadian penting tentang penghilangan 7 kata dari Piagam Jakarta yang lalu menjadi Pancasila dengan 5 sila, di mana sila pertama menjadi ketuhanan yang maha besar pada saat itu. Dan itu peran dari Mbah Hasyim Asy'ari sangat sentral secara spiritual dan juga secara olah pikir. Sampai menerima Pancasila itu sebagai landasan bernegara dan berbangsa yang bisa diterima oleh seluruh kalangan. Dan itu sejarah yang tidak bisa diabaikan. Kemarin tentang webinar yang dilaksanakan itu tentu ada dasar pemikiran yang kuat ya dari Pak Aris Karomi bersama tim. Bukan sekedar hanya formalitas peringatan 1 tahun dalam rangka kayak itu. Nah, ini yang kita ingin diskusikan, apa sebenarnya pemikiran dasar. Pemikiran dasar dari teman-teman PIK untuk menyelenggarakan webinar tentang Pancasila itu. Terima kasih Pak Itam. Ini forum yang luar biasa. Sebelumnya saya ingin mengintrodusir UPT kami, yaitu Unit Pelaksana Teknis PIK. Baik. Itu kan unit pelaksana teknis pengkajian Islam dan keaswajaan.
ini amanah dari para kiai yang ditangkap oleh Pak Rektor untuk mendelivery semangat, pemikiran, juga amaliyah, aswaja, anahdiyah untuk dosen, mahasiswa, juga masyarakat pada umumnya. Saya sebelum masuk ke substansi ya, ini sangat penting juga ide ini. Itu artinya kita menangkap Unusida sebagai universitas. Ya, di situ ada gugus keilmuan modern yang ada di fakultas-fakultas, prodi-prodi itu. Tetapi kita juga meletakkan pondasi yang kuat. Kita berharap gitu, PIK ini nanti menjadi pondasi yang kuat bahwa di Unusida ini selain pengembangan ilmu pengetahuan modern, aswaja itu juga menjadi bagian penting dari konstruksi pengembangan keilmuan yang ada di sini. Mohon doanya. Ini amanat yang berat sekali ya dari para kiai yang ditangkap oleh Pak Rektor, kemudian diterjemahkan dengan membuat UPT tersendiri, UPT PIK ini. Awalnya untuk mengaswajakan kampus ini dilaksanakan oleh pengurus cabang Aswaja NU Center, yang itu di SK oleh BJ NU Sidoarjo secara langsung. Nah, karena banyak hal terkait dengan regulasi, terus masifnya kegiatan harian, sampai ada periodisasi siklus akademis dan macam-macam tata kelola perguruan tinggi, maka tidak cukup kalau ditangani oleh unit di PCNU, maka harus include menjadi bagian organik dari perguruan tinggi. Maka langkah yang diambil adalah membuat UPT tersendiri. Nah, agar peran-perannya lebih besar. Peran lebih besar dan lebih kompatibel, lebih sesuai dengan alur kerja, irama kerja dari sebuah perguruan tinggi. Ya. Menjadi bagian dari ekosistem kependidikan. Betul. Ekosistem. Lalu kemudian kita menyusun banyak program, ya, salah satunya itu adalah PHBI. PHBI itu peringatan Hari Besar Islam. Lah, di kami PHBI itu cobalah kita membuat acara yang nuansa kampusnya lebih nampak. Kalau di kampung, di masyarakat itu kan lebih banyak gebyar, terus lebih banyak ritualnya, lebih banyak atribut-atribut yang tampil menunjukkan simbol-simbol keagamaan. Tapi di kita sebagai insan akademis itu coba masuk kepada substansi dan pemikirannya. Nah, di situ lalu kita diskusi dengan teman-teman dosen aswaja. Tim kami itu kan diantaranya ya dari dosen aswaja itu, di samping dengan kolega-kolega yang lain. Nah, kita menemukan bahwa Pancasila ini adalah anugerah dari Allah. Tadi jenengan sudah memprolognya, itu proses dari upaya-upaya ritual juga intelektual, anugerah ya, lewat dialog para tokoh, termasuk yang salah satu sentral tokohnya itu Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, itu Indonesia bisa mempunyai sebuah landasan bernegara, platform bernegara yang bernama Pancasila. Ini produk luar biasa. Dengan Pancasila itu umat Islam itu legasi pemikiran lah. Legasi pemikiran. Ya. Itu umat Islam bisa mengembangkan, melaksanakan, dan mengamalkan ajaran Islam di tengah-tengah negara Indonesia yang plural, beragam agama dan suku. Beragam agama dan suku, ya, beragam adat istiadat. Nah, terus juga nyambung dengan tata kelola kenegaraan. Islam secara syariat, hukum-hukum normatif, ya, yang saklek, yang rigid itu, yang kita kenal dengan hukum fikih itu ya, itu
bisa masuk ke ranah peraturan perundang-undangan negara lewat Pancasila. Oke. Tadi Nah, itu kan anugerah. Penerjemahannya ya. Penerjemahannya. Pintu masuknya lewat Pancasila. Oke. Nah, tentu nanti di ranah kenegaraan ada mekanisme macam-macam itu ya. Tapi begitu ada Pancasila, maka syariat Islam ini bisa dibawa ke ranah negara, lalu digodok, diproses sehingga muncul aturan-aturan yang berbasis syariat Islam tapi bahasanya bahasa kenegaraan. Dan tidak perlu ditulis kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ya, saya akan mengarah ke sana. Jadi Pancasila ini pintu masuk. Makanya saya bahasakan anugerah. Lah, ini kan kalau sebuah anugerah, maka patut kita syukuri, kita rayakan. Nah, di momentum itulah saya menganggap Pancasila itu sebagai atau hari lahirnya Pancasila itu sebagai hari besar Islam. Ya, anugerah itu hari besar nasional, bukan sekedar hari besar nasional. Kalau misalnya saya mengistilahkan lain tentang anugerah itu, ya ini legacy atau warisan yang sangat luar biasa. Ya. Ada salah satu buku, judulnya itu Cahaya di Kegelapan. Buku itu buku agak lama, yang isinya itu mengambil manuskrip-manuskrip lama dari sejarah Budi Utomo, sejarah Sarekat Islam dan sebagainya. Ada bagian itu yang oleh penulis buku itu dinukil dari catatan hasil proses berdirinya Budi Utomo. Salah satunya Dr. Wahidin Sudirosodo itu dinukil itu dalam buku itu menyebut bahwa sudah pada waktunya bangsa-bangsa Bumi Putra, itu Dr. Wahidin Sudirosodo itu menyebut Bumi Putra yang berbeda-beda suku dari bangsa-bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Madura dan lain-lainnya. Bumi Putra Nusantara ini menyatukan diri menjadi bangsa yang besar yang membangun kemajuan sesuai dengan kodratnya. Kalau ini disebut suatu anugerah, itu memang kiranya kita harus 100% harus meyakininya itu anugerah, di mana ada titik temu antara seluruh bangsa-bangsa Bumi Putra Nusantara ini menyatukan diri untuk menjadi bangsa yang sederajat. Tidak lagi menyebut bangsa Ambon, bangsa Bali, bangsa Jawa, bangsa Sunda itu, tapi bangsa Indonesia. Betul, betul. Dan memang kalau menyebut dirinya sebagai bangsa yang satu, bangsa Indonesia di Bumi Putra itu, ini sudah harus meninggalkan penyebutan jati diri kelompok berdasarkan suku-suku sendiri-sendiri. Dan itu otomatis butuh satu nilai kesepahaman yang bisa diterima yang sama. Dan alhamdulillah itu kenyataannya hari ini itu adalah Pancasila. Kalau itu disebut anugerah, hari ini tentu kita bersyukur sekali bahwa kita mewarisi hasil pemikiran yang sangat mendalam di para pendiri negeri ini. Betul. Dari titik tolak itulah bahwa ini kami pahami sebagai anugerah umat Islam di Indonesia, berbeda suku macam-macam itu bisa ya berislam dengan nyaman di wilayah Indonesia ini. Bagaimana dengan Pancasila, ya komunitas Islam yang mayoritas itu tidak menjadi ancaman ketika kita berkembang, kita beribadah, kita melakukan banyak hal dalam keislaman kita, mengekspresikan keislaman kita, bahkan pendidikan kita, terus nilai-nilai arsitektur kita, nilai-nilai budaya kita, tidak menjadi ancaman bagi yang lain. Dalam konteks kebangsaan. Dalam konteks kebangsaan. Dan bernegara. Dan bernegara. Oke. Dan itu sudah diakui ketika kita berkenan, ya Mbah Hasyim dengan Mbah Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim waktu yang mewakili beliau di PPKI, rela itu mencoret
kata-kata 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Mbah Hasyim Asy'ari merestui pencoretan itu setelah melakukan kontemplasi pemikiran juga. Saya yakin kalau karena beliau seorang kiai, pasti juga ada usaha-usaha ritual yang beliau lakukan dengan tawasulnya. Ya, dengan secara spiritualnya beliau. Ada isyarat-isyarat yang lalu menyetujui pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya ini luar biasa ini. Nah, kalau dari segi ini kita bisa nilai ini untuk membantah salah satu pandangan yang menyebut Pancasila itu sekuler. Iya. Karena ternyata ya perlu ini dibantah ini, perlu. Pancasila sekuler itu perlu dibantah. Karena proses penemuan Pancasila itu ternyata dilakukan oleh orang-orang alim, ulama-ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ada dalam perkembangannya di Jazirah Arab itu melahir negara-negara yang memisahkan agama dan negara. Lalu muncul perlawanan kelompok seperti Ikhwanul Muslimin itu di Mesir yang mengkritik kemajuan modernitas yang dibawa oleh negara, misalkan itu modernitas yang digawangi oleh kebijakan-kebijakan negara yang di dalam tanda petik itu dianggap menjauhkan peran-peran agama, sehingga terjadi konflik antara kelompok yang berideologi agama atau Islamisme dan ideologi-ideologi yang mendasarkan kepada liberalisme yang dianggap sekuler itu. Iya. Nah, saya kira begini, Mbah Hasyim Asy'ari itu melihat peristiwa ini juga, sehingga tentu Mbah Hasyim Asy'ari itu berpikir keras. Indonesia ini kalau mau dibuat suatu negara yang terhampar di Nusantara dari barat sampai timur itu, ini mau dijadikan negara apa? Apakah negara sekuler seperti sejarah berdirinya negara-negara di Eropa Barat yang memisahkan agama dan ini rasionalisme dan agama itu misalnya, ataukah pada mengikuti perkembangan gerakan-gerakan Islamisme di Timur Tengah yang justru perkembangan Islamisme menjadi satu gerakan-gerakan keras yang melahirkan konflik-konflik keras antara negara dan kelompok berpaham Islam itu. Maka kalau saya itu mengira bahwa Mbah Hasyim ini berpikir keras untuk mempertemukan Islam dan kebangsaan, nasionalisme dan Islamisme itu di dalam format negara yang akan dilahir ini namanya Indonesia. Kita kalau mau buka sejarah, terutama sejarah Mbah Hasyim beliau ini interaksinya lama di Nusantara dulu, matang sebagai orang yang sangat memahami kultur budaya, memahami jati diri Nusantaranya, nilai-nilai di Nusantaranya. Beliau juga punya terah dengan Majapahit, juga berinteraksi dengan banyak tokoh. Setelah itu baru beliau belajar di Tanah Suci, di Haram. Nah, mungkin ini bertemu dengan pemikiran-pemikiran internasional, politik internasional. Nah, beliau di sana juga ketemu dengan para pemikir-pemikir yang mengarus utamakan Islam sebagai tata kehidupan yang menyeluruh, termasuk tata pemerintahan dan tata negara. Muhammad Abduh. Iya, Muhammad Abduh yang mengusung pan-Islamisme dan sebagainya. Nah, guru-guru beliau banyak yang ternyata juga dari Nusantara. Seperti Syekh Nawawi Bantani. Beliau Syekh Nawawi Bantani itu asli Nusantara, dan kalau
kita telah tafsirnya sangat beda dengan tafsir-tafsir yang dilahirkan oleh ulama-ulama Timur Tengah. Khas kenusantaraannya itu loh. Kontekstualisasinya itu loh. Bagaimana beliau mengadopsi budaya, beliau menempatkan ukuran-ukuran ya atau dawabit syariah itu dalam kacamata ada di tafsir Al-Munzir itu ya, misalkan tentang jihad ya, definisi jihad. Para ulama terdahulu sebelum Syekh Nawawi Banten itu selalu mendefinisikan jihad itu sebagai qital atau perang. Karena pengalaman di daerah yang pengalaman sosial di daerah yang yang perang ya. Dan memang hadis yang dipelajari, hadis yang menafsir dikorelasikan dengan ayat-ayat jihad itu ya memang konteksnya perang. Dan hingga kesekian abad itu tidak ada yang menafsiri jihad fisabilillah itu dengan selain perang. Ini konsekuensinya kepada banyak hal, termasuk memahami dikotomi negara harbi dan negara muslim. Ya. Terus sampai kepada syariat zakat, itu asnaf salah satu penerima zakat sabilillah itu tidak bisa dimaknai selain tentara yang disiapkan untuk perang. Lah, Syekh Nawawi Banten itu berani mendefinisikan jihad dengan fi ayyujul khair, dengan bentuk-bentuk kemaslahatan. Ya. Lah, pemikiran seperti inilah yang lalu kemudian menjadi guru dari Mbah Hasyim Asy'ari. Terus juga bidang-bidang yang lain dalam konteks kenegaraan. Termasuk kenyataan sosial bahwa bangsa-bangsa Bumi Putra yang mendiami kawasan Nusantara ini beragam suku dan agama. Betul, itu juga kenyataan. Makanya ketika muktamar NU di Banjarmasin ini, ada pertanyaan, apakah negara Indonesia ini termasuk darul kufur atau darul Islam? Kalau darul kufur, maka di sini waktunya perang. Mengangkat senjata itu menjadi hal yang wajib. Karena dikotomi sekali itu. Ya. Daerah perang atau daerah damai. Nah, tapi cerdasnya Kiai Hasyim Asy'ari, cerdasnya para ulama mengatakan dalam kontekstualisasi teks-teks Al-Quran, hadis. Teks Quran, hadis juga kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama itu tidak mengatakan darul harbi. Kalau waktu itu dikatakan darul harbi, ya habis kita. Karena harus perang, fatwanya perang. Maka dikatakan ini adalah darul Islam atau darus sulhi, daerah damai. Nah, kembali ke pembicaraan kita tentang begitu pentingnya Pancasila itu untuk juga dihidupkan kembali dalam ekosistem kehidupan kampus ini. Ya. Apakah webinar yang kemarin diselenggarakan itu hanya menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya momentum saja lah ya, 1 tahun sekali dilaksanakan, setelah itu kita lupa, pesertanya setelah itu sudah kita lupa, sudah tidak ada hal-hal yang lebih strategis lagi itu. Nah, kalau saya sebenarnya sangat berharap PIK itu menjadi motor penting dalam pengembangan kajian-kajian keislaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks keindonesiaan. Nah, Pancasila kalau kita bicarakan tadi itu sangat terkait dengan sejarah peran NU. Betul. Nah, ya. Di PIK sendiri peringatan Hari Lahir Pancasila sebagai Hari Besar Islam itu harus kita akui, saya sendiri mengakui sebagai memanfaatkan momentum saja. Tapi ini tidak berhenti di sini. Kita kemarin waktu 17-an kan juga mengadakan kegiatan yang sifatnya mengisi ruang religiositas terhadap proklamasi itu sendiri.
Oke, satu lagi Pak Aris Karomi, dalam webinar kemarin saya mencatat ada bagian yang menampilkan data dari narasumber yang kemarin tampil di webinar itu, menampilkan data hasil survei dari beberapa lembaga-lembaga survei ya. Secara umum data itu menampilkan atribut tentang kecenderungan anak-anak muda itu setuju dengan ideologi lain ya, ideologi lain ya. Ini kita tampilkan dulu potongan webinar kemarin yang menampilkan ada data hasil survei dari beberapa lembaga tentang kecenderungan pilihan anak muda tentang ideologi selain Pancasila. Kita tampilkan bahwa ternyata riset ini fakta membuktikan jika mahasiswa setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam, ini sejalan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Ruslan, 23,4%, cukup besar. 18,1% menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Ada. Sehingga itu hasil riset ini, hasil fakta data-data ini yang menjadi satu pegangan kita untuk melihat apa yang harus segera konkret kita lakukan. Pak Aris, kita kembali untuk mendiskusikan ini. Dari data itu, ini ya ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ada jumlah tertentu dalam survei itu yang atribut surveinya menyebut anak-anak muda itu ini memiliki pilihan lain terhadap ideologi kebangsaan. Nah, ini juga tentu kalau disebut mengkhawatirkan, kita semua khawatir tentang itu. Oleh karena itu tentu kita bicara di Unusida ini, kita sangat berharap itu tidak muncul di kampus kita. Nah, mungkin ini kita perlu diskusikan juga. PIK secara khusus ini tidak memiliki strategi untuk memperkuat dan meningkatkan pemahaman Aswaja dan Pancasila itu pada mahasiswa. Strategi kita satu di kurikulum. Iya, kita masuk di salah satu indikator pencapaian kurikulum Aswaja itu, yakni Aswaja terkait dengan kebangsaan dan kenegaraan. Itu artinya itu semacam, kalau masuk kurikulum berarti wajib diikuti. Wajib diikuti oleh setiap mahasiswa Unusida. Iya. Kalau di luar kewajiban untuk mengikuti perkuliahan sesuai kurikulum itu, ada strategi lain. Tiap kali ada momentum kita bisa masuk ke ranah manapun ya, ranah SDM, dosen, karyawan atau mahasiswa, kita upayakan. Seperti ketika ospek, ospek, PKMB apa itu, PKKMB, ya kita masuk ke sana. Berarti kita harus memasukkan hujah-hujah ya, agama untuk memperkuat Pancasila. Jadi mungkin juga memperbanyak diskusi-diskusi, ruang-ruang diskusi yang membicarakan kebangsaan, keindonesiaan, gitu-gitu. Itu satu, secara umum di awal. Ya. Lalu tahap kedua ada namanya LKMM. Latihan keterampilan manajemen mahasiswa, mulai tingkat dasar, menengah. Dan itu kita juga masuk ke sana. Nah, setelah itu kita juga masuk ke kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ormawa-ormawa, itu kita dekati. Di sana kita ajak mereka diskusi, kita sediakan ruang-ruang dialog untuk membahas penguatan-penguatan Islam dan nasionalisme dalam konteks kampus. Menurut saya ini keren. Ya, keren itu kalau misalkan kita mampu membangun kemampuan berpikir ya dari tiap-tiap orang di Unusida ini. Kalau misalkan dalam konteks keagamaannya itu adalah toleran, kemudian moderat itu sebagai titik temu antara Islamisme, nasionalisme itu.
kalau dalam segi sosialnya itu memahami kesetaraan. Karena dalam sejarahnya Indonesia ini ada karena semangat kesetaraan antara putra-putra bumi putra yang berbeda suku-suku itu untuk mengangkat derajatnya agar setara sebagai kodratnya manusia. Atau dari seluruh mahasiswa-mahasiswa Unusida itu juga terbangun kesadaran tentang persatuan Indonesia, di mana kita memahami Indonesia itu adalah persatuan antara suku-suku, orang Jawa dan sebagainya, orang Jawa dengan Sunda, orang Sunda dengan Bali, dengan Madura dan sebagainya. Atau dalam kerangka politik misalnya, itu betul-betul kita mampu mengkonstruksikan pemikiran di mahasiswa itu tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dan tujuan akhirnya kita ini membangun negara ini, mendeklarasikan satu bangsa ini kan tujuannya apa? Keadilan sosial. Nah itu keren sekali. Nah pertanyaan terakhir saya Pak Aris Karomi, dalam pikiran atau rencana Pak Aris Karomi, bagaimana Unusida bisa mengimplementasikan praktek kehidupan baik yang berlandaskan Pancasila dan fikroh Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah di kampus itu. Nah, ini kerja besar. Ya, untuk mewujudkan, mengimplementasikan kehidupan yang ideal tadi. Iya, kita sebut ideal. Ideal tadi ya. Seluruh sivitas akademika mulai tendik, mulai pimpinannya ya, dosen, tendik, mahasiswa, juga mungkin orang-orang yang pekerja-pekerja, ya, tamu dan sebagainya, itu merasakan atau menemukan aura di sini itu tidak ada dikotomi, bahkan tidak ada pertentangan antara nilai-nilai religius dengan nasionalisme. Itu kita mulai dengan bangun pola pikir, fikrohnya kita. Banyak kita temukan legasi dari para kiai itu ternyata sangat sejalan dengan Pancasila. Contoh persatuan Indonesia. Indonesianya kita satukan. Kita sudah punya namanya trilogi ukhuwah. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ukhuwah Basyariah. Nah, ini kan mengakui kesetaraan manusia sebagai makhluk Tuhan dalam bingkai Indonesia yang kita akui sebagai sama-sama warga Indonesia. Kalau bicara global kita akui sebagai sama-sama umat manusia. Nah, pola pikir salah satunya ini contoh ya. Itu kita tanamkan betul dalam ruang-ruang kuliah dan juga di ruang diskusi ormawa dan di ruang-ruang yang mungkin non formal. Terus bagaimana membangun kesadaran berpolitik kerakyatan tadi. Ya. Kita juga nyambung dengan teman-teman di BEM, di Hima, Prodi, di UKM itu dalam praktek belajar berpolitik. Mereka kan juga melakukan namanya pemilu mahasiswa, KPU mahasiswa. Nah, kita masuk ke sana juga. Bahwa Islam punya konsep politik. Ya, memang ada jurisprudensi hukum-hukum syariah yang sempat diterapkan. Tapi lebih dari itu Islam juga ada usul fikih, kaidah fikih yang kaedah-kaedahnya itu fleksibel. Kuncinya membangun kerangka berpikir yang kuat. Kuat. Kita masukkan ke segmen-segmen yang bisa kita jangkau. Baik. Terima kasih Pak Aris Karomi. Pemirsa, bagian terpentingnya di Unusida ini kita akan membangun kemampuan konstruksi berpikir yang sangat kuat, yang bersanding antara rasionalisme dan tradisi berpikir Ahlussunnah wal Jamaah, fikroh Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu sangat relevan itu, sejajar.
sebagai satu tendensi sosial. Bahwa proyek pengembangan ilmu pengetahuan itu harus memiliki tujuan bagi kemajuan masyarakat, dan itu tidak bisa terlepas dari subudaya, kultur, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat kita. Dan masyarakat kita ini masyarakat Nusantara yang di dalamnya telah memiliki seperangkat nilai-nilai yang tetap terjaga, yaitu kesetaraan, tempo seliro, toleran, juga religiositas, keadilan, gotong royong yang ada di dalam Pancasila. Dan kita akan bangun tradisi kampus ini dengan ekosistem nilai-nilai, titik temu antara fikro, ahlus-sunnah wal jamaah, pengembangan rasionalitas ilmu pengetahuan di dalam negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Insya Allah. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dan terima kasih Pak Aris Karomi. Kita akan lanjutkan obrolan berikutnya dalam segmen obrolan pojok kampus di channel Unusida TV. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.